Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 2. Dalam pameran negara-negara ASEAN, banyak terlihat reklame yang digunakan untuk mempromosikan berbagai negara. Perhatikan reklame di stand Indonesia berikut. Nomor 1, apa yang kamu amati dari reklame di atas? Jawabannya, gambar dan tulisan. Pada reklame di atas itu terdapat gambar dan tulisan yang bisa kita amati. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu pernah menemukan reklame yang mirip dengan reklame di atas di sekitarmu? Jawabannya, mungkin kita pernah melihat reklame yang mirip seperti gambar di atas. Jadi jawabannya pernah. Pertanyaan selanjutnya, apa ciri-ciri khusus yang kamu temukan dalam reklame tersebut? Ciri-ciri khususnya adalah memuat informasi singkat namun jelas, terdapat gambar yang menarik, dan terdapat penawaran yang menarik. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan dari masing-masing reklame tersebut? Jawabannya, untuk memperkenalkan produk dan untuk memberi informasi tentang suatu kegiatan. Pertanyaan selanjutnya, tulis kesimpulanmu tentang reklame. Jawabannya, reklame menjadi media informasi yang sangat tepat untuk menyebarluaskan informasi penting seperti memperkenalkan produk atau memberikan informasi tentang suatu kegiatan. Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Tujuan reklame adalah agar suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Contoh reklame dapat berupa poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, dan embalase. Dalam pameran negara-negara ASEAN, kita bisa menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dari berbagai negara. Apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi di sekitarmu? Baca kembali teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Apakah kamu menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dalam teks tersebut? Tuliskan jawabanmu beserta penjelasannya. Jawabannya, ya, saya bisa menemukan berbagai usaha, mulai dari kerajinan, makanan, dan karya seni. Perbedaan-perbedaan usaha tersebut merupakan salah satu contoh keberagaman ekonomi. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi atau usaha di sekitarmu? Jelaskan. Jawabannya, ya,
di lingkungan saya ada yang menjadi pedagang toko, penjual pakaian, pedagang sayur, penjual makanan, tukang servis elektronik, serta penyedia kos bagi para pendatang. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapatmu tentang keberagaman usaha yang ada di sekitarmu? Jawabannya, saya merasa dimudahkan karena dengan adanya penyedia produk atau jasa di sekitar saya, sehingga beberapa kebutuhan saya bisa didapatkan lebih dekat. Pertanyaan berikutnya, bagaimana keberagaman usaha tersebut dapat membantumu dan masyarakat sekitar dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, saya dan masyarakat sekitar tidak perlu lagi jauh-jauh mencari kebutuhan suatu produk atau jasa karena telah tersedia di lingkungan kami sendiri. Pertanyaan terakhir, ceritakan pengalamanmu ketika memanfaatkan produk atau jasa dari usaha tersebut. Kira-kira jawabannya seperti ini. Ketika ibu saya akan memasak, saya sering dimintai bantuan untuk membelikan bahan-bahan yang dibutuhkan. Untuk mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan, saya biasa mencarinya di pedagang sayur dan toko yang ada di lingkungan saya. Namun, ketika ibu saya tidak sempat memasak, saya biasanya membeli di warung dekat rumah saya. Pernah suatu ketika televisi saya mati secara tiba-tiba. Karena keluarga saya tidak ada yang paham tentang barang elektronik, saya dan kakak saya membawanya ke tukang servis elektronik yang berada 200 meter dari rumah saya. Setelah 2 hari, televisi berhasil diperbaiki. Tukang servis itu memberikan harga murah karena dia adalah teman dekat kakak saya. Dari semua cerita di atas, saya merasa bersyukur tinggal di lingkungan yang memiliki keberagaman usaha yang bisa saya manfaatkan. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.